Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program kesayangan kita Siarin yang akan dipandu oleh Anila Gusfani dan Chandra Capung. Welcome to Siarin, siar dan inspirasi only on Sirah TV. Bintang tamu kita sekarang itu vibes-nya Jaksel, tapi sering banget ngaji. Nah itu Deket banget sama kajian-kajian keislaman, deket-deket banget sama Ustadz. Nah ini yang kita pengen denger nih kisahnya. Kita pengen denger inspirasinya. Kita panggil apa? Yuk. Oke. Lu dulu gue manggil. Kita panggil aja Abang Adis. Abang Adis ngarang banget lu. Hah? Adis dah kan? Abang Dimas dan Kak Eza. silakan. Gak kelihatan Jakselnya sih. Jadi Salah apa sebenarnya nih? Oh enggak salah kan? Sunda. Karena Jaksel itu bukan regional. Nah itu. Ini kita kupas di sini deh Ini sama masalahnya yang di nih. Jaksel ya, biar kita tahu kan lu Depok. Iya, Gua Jaktim ya kan. di selatan Jakarta. Lu Jaktim apa lagi ya? Iya. Jadi alhamdulillah teman-teman kita di sini sudah ada bareng Bang Dimas. Manggilnya Bang aja nggak apa-apa ya? Boleh, Bang Dimas sama Kak Eza. Kak Eza. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, beliau berdua ini merupakan seorang muda-mudi. Ya, pasangan muda-mudi yang ternyata karyanya tuh luar biasa. Insyaallah. Fokus di storytelling. Yes. Storytelling tuh menarik. Storytelling, kemudian juga founder dari salah satu komunitas yang lagi hits banget nih di sosial media. Apa namanya, gitu ya. Kalau nggak salah Terang Jakarta ya, benar nggak sih? Benar. Biasanya kita tuh suka ditanya trayek mana nyupirnya. Oh trayek. Siapa tuh? Terang Jakarta sama Trans Jakarta tuh deket. Beda dikit. Kita nggak bakal nanya gitu, Nggak bakal tenang ya. aja. Terangnya seberapa sih? LED apa? Nah itu ya, Berapa watt sih? menerangi Jakarta soalnya. Insya Allah. Amin. Ini yang kita harapkan dan kita doakan. Menerangi Jakarta Insya Allah. Tapi ngobrol-ngobrol tentang Terang Jakarta, gimana sih cerita awalnya sampai ada Terang Jakarta nih? Kak Iza atau Kak Dimas silakan. Jadi awalnya gelap dulu. Oh iya Betul. benar ya. Betul. Terus dinyalain saklarnya jadi terang. Alhamdulillah. Udah gitu Tapi doang. itu sesuatu yang nyata yang dijalanin karena teman-teman Terang Jakarta ini dulunya menjalani. Iya. Boleh, mic-nya lebih dekat. Itu menjalani sesuatu yang gelap-gelap dulunya. Oke. Jadi kami itu dulu di Terang Jakarta adalah teman-teman yang bingung pas udah memutuskan jadi baik, terus ngapain lagi gitu. Akhirnya kita ngumpul-ngumpul. Nah ini dari gue dulu ya, karena dia ngikutnya belakangan. Awalnya kan laki-lakinya duluan yang amburadul kan. Ini kan Dimas Adista, anak disco Jakarta tuh. Meledak. Oh gitu ya. Kan? Ternyata. Jadi setelah bikin kita lihat ternyata habis dari kumpul-kumpul ada manfaatnya nih buat orang, ada yang mau ngikut juga gitu. Terus ada yang mulai nanya-nanya, lo bisa nyampe titik ini gimana? Gue bisa berbagi nih. Yang tadinya berbaginya sporadis akhirnya jadi modul. Nah, mulailah kestrukturan itu dibentuk dan terakhir posisinya ya ini sekjennya. Gitu. Kalau dari sekjennya sendiri bagaimana? Iya karena kan sebenarnya semua itu berawal dari kita-kitanya juga ya pada para founder gitu. Sampai sekarang pun permasalahannya sama. Ketika kita mau berubah gitu, seringkali kita nggak tahu mulainya dari mana, apa step-stepnya gitu, siapa temennya gitu. Nah itu yang akhirnya sayangnya seringkali orang yang udah ada niat mau berubah batal karena itu tadi nggak tahu mesti gimana, nggak ada tutorialnya, Nggak ada soalnya. forumnya juga atau Iya. tempat di mana dia mau pindahnya itu ya. Betul, dan untuk masuk ke suatu lingkungan baru itu kan butuh nyali. Betul, selain effort butuh nyali, nggak cuma niat doang. Nah ini yang kita semua pernah rasakan dan seringkali mental karena itu tadi nggak ada supportnya, nggak ada support system. Akhirnya kita bareng-bareng mikir nggak bisa kayak gini nih gitu. Siapa yang akan menyambut teman-teman yang juga pengen berubah jadi baik ini kalau nggak kita yang pernah ada di posisi yang sama gitu kan. Betul. Nah akhirnya
akhirnya ya itulah awal mulanya gitu. Karena kita aja ya banyak sekali yang baru-baru masuk itu, yang ikut Transjakarta segala macam, belum pernah sama sekali masuk pengajian ke masjid tuh banyak. Kajian, Sama sekali duduk kajian. belum pernah. Gitu, jadi suatu hal yang menakutkan bagi mereka gitu untuk mulai. Nah ini makanya disitulah Transjakarta mungkin muncul awal mulanya untuk itu. Oke. Awal mulanya tuh kita nyangka bahwa apakah yang kayak kita dulu itu sedikit atau banyak, kan kita nggak punya data ya. Maksudnya orang-orang yang nggak pernah ikut kajian, orang-orang yang sholatnya kalau udah 3 kali sehari aja udah syukur dia. Udah soleh tuh. Dia udah berasa udah sholat tuh 3 kali. Lo berapa kali sholat sehari? 3 gua gitu. Kayak udah bersyukur aja dia di situ. Alhamdulillah 3 Kita- gitu ya. Karena kita mainnya nggak jauh, kita waktu itu ngerasain kayak emang orang-orang kayak kita nih banyak, ternyata di atas 60%. Ya kalau kita lihat terutama kalau ngomong Jakarta dan juga mungkin ini bisa mewakili di atas seluruh dunia, muslim-muslim yang taat yang memang memilih menjadi orang Islam itu kan cuma ya mungkin 30% kali dari umat Islam di seluruh dunia. Kita dulu bilangnya Islam KTP. Ya. Coba digosok KTP-nya, dihapus Islamnya nggak mau. Tetapi untuk menjalankannya secara full nggak juga. Nggak mau juga gitu. Terus agama kamu apa? Nggak ngerti juga. Nah itu ternyata populasi terbanyak. Akhirnya makanya Transjakarta tertuntutlah oleh kondisi itu untuk jadi tambah besar. Yang tadinya kita cuma berapa ya? 13 orang dalamnya ya. Iya. 13 orang, terus yang mau ngikutnya ada 30 orang. Akhirnya karena kita lihat ternyata di masyarakat kondisinya sebegitunya, kita harus membesar untuk Oke. jadi apa ya, menerima orang-orang yang tadi yang canggung. Berarti tadi berawal dari keresahan. Iya. Kalau gue udah baik, gue harus bagaimana? Ngapain? Ya kan. Keresahan yang kedua adalah gue sudah ingin lebih baik nih, tapi gue tidak punya satu circle atau tidak punya satu community. Akhirnya Kak Dimas, Bang Dimas dan Kak Eza mengambil ceruk itu kan. Iya, Lalu betul. establish Transjakarta. Yes. Itu sejak kapan? 2016. 2016 Yes. sampai akhirnya memutuskan untuk kita harus ngelebar nih sekarang nih. Kayaknya pelebaran yang paling masif tuh 2019 ketika deket-deket ke pandemi. Pandemi ya. Oke. Soalnya pandemi itu kan ujian global ya. Iya betul. Ketika semuanya lagi ada di zona nyaman nih, seluruh dunia tiba-tiba datang ujian global. Nah, di situ kan patah semua. Benar. Tak orang tuh patah berjamaah, patah tuh secara mentally patah, secara Ekonomi patah betul. itu pasti. Di situlah kita langsung sadar untuk kali keduanya bahwa kita harus merapihkan struktur dan perjuangan ini tambah nyata. Ya, dan dituntut untuk bertumbuh dan berkembang juga gitu. Karena mungkin dulu orang-orang bisa datang ke kita gitu. Tapi sekarang dengan kondisi saat itu kita harus berkembang dan muncullah kelas-kelas online. Yang kemudian melebarnya pada saat itu ya. Iya, Dengan kelas semua online kelas itu online. justru orang makin tahu, makin banyak yang tahu. Jadi ketika kebiasaannya berubah lagi menjadi offline, dia makin lebih banyak. Makin lebih banyak Makin ya. lebih banyak karena udah tahu pada saat online itu yang dulunya kita nggak bisa reach kan gitu. Balik lagi karena kita Transjakarta pada waktu itu ya areanya cakupannya ya sekitar Jakarta aja gitu. Jadi setelah online itu malah lebih banyak yang tahu, malah sampai ke luar negeri juga dan akhirnya iya setelah pandemi. Ini menarik sih. Saya menemukan, saya kan kita juga ada di beberapa komunitas ya. Tapi kita menemukan setelah pandemi itu, justru malah kajian-kajian ini yang kita rasakan tuh dia malah menurun. Nah, ini menarik nih di Transjakarta malah semakin banyak gitu ya. Itu sebetulnya kira-kira apa sih yang membuat mereka tuh tetap tertarik untuk malah offline-nya seperti itu? Itu shifting ini sebenarnya balik lagi karena kita berangkat dari keresahan. Setelah pandemi pun pastinya ada keresahan baru. Nah, keresahan baru ini yang kita ulik, yang kita cari karena permasalahan orang itu kan tergantung sama kondisi dunia, kondisi lingkungannya, sekitarnya. Permasalahan ketika pandemi pasti berubah ketika pandemi berakhir. betul. Ya, ada yang kembali lagi di kerjaan lama, ada yang nggak bisa justru gitu, ada yang gitu-gitu aja Iya, betul. gitu. Permasalahan hati udah jelas paling banyak karena
itu tadi permasalahan pada masa pandemi itu pasti nyerangnya ke hati kan, dengan Mental ya. mentalnya pasti kena. Nah, Betul. kita ulik lagi apa permasalahan yang ada sekarang. Nah, ambilnya balik lagi, ngambil dari keresahan itu, dan alhamdulillah karena kita punya metode pendekatan sebenarnya di Terang Jakarta tuh, kalau kita bilangnya penanganan umat. Sebenarnya itu one on one coaching ya, bisa dibilang. Oh gitu. Dan itu ada? Itu ada? Makanya kita selalu ada itu? open house itu. Oke. Justru kita untuk menerima teman-teman yang mau datang. Oke. Setelah kita ada sedikit materi bersama, pasti nanti bisa ngumpul bikin lingkaran-lingkaran kecil gitu, atau yang mau ngobrol langsung privat gitu, pribadi. Gitu balik lagi karena mereka ini kan punya masalah tadi ya, gelap ya, kelam. Hal-hal yang mungkin dia nggak akan bisa tanyakan dengan semudah itu ketika di kajian umum. Malu, mungkin akan keluar aib gitu. Ya, betul. Ada orang lain yang tersangkut di sana. Nah, makanya butuhlah yang one on one ya. Wah, menarik Dan sekali. kenapa bisa berkembang? Nah, ini pertanyaan dasar yang kami juga, makanya tadi aku bilang belajar start mungkin di tahun 2019 itu, belajar bahwa sebenarnya apa sih community? Community itu apa? Biasanya kalau kita ketemu sama teman-teman komunitas yang lain, iya kan, kami berkumpul karena pengurusnya sama keperluan, sama sefrekuensi, sama hobi. Ya. Pengurusnya. Nah, kita waktu itu putar balik gitu, benar-benar kita horizonnya kita buka bahwa yang butuh community kan bukan lu pengurus itu adalah pelayan umat. Nah, berarti kita harus tanya apa yang dibutuhin sama masyarakat. Maybe start dari situ. Kebayang nggak kita jualan pisang misalnya di sebuah kompleks, tapi kompleksnya itu semua sukanya semangka. Kagak laku-laku lu mau jualan pisang jenis apa juga. Mau pisangnya dibungkus pakai akrilik kagak dibeli. Soalnya kata RT 1 sampai RT 3, kita doyannya semangka Pak, udah 20 tahun begini. Lu lagi maksain jualan pisang gitu kan. Nah, dari situ kita lihat ngapain kita jualan pisang? Mending kita tanya publik butuhnya apa. Setelah mengetahui publik kebutuhannya apa, dan yang kedua, publik maunya diapain. Baru as a community kita sepakat bareng-bareng tuh waktu itu, kita jadi pelayan umat aja deh kalau kayak begini ya. Yakin lo semua mau nih tempur nih sampai mati bareng, ntar kita sampai husnul khotimah mau. Dari situ baru akhirnya banyak research yang dijalankan, dan kita baru terbuka mindset kita as a pengurus community. Oh, yang kita lakukan dulu ternyata nggak sesuai sama yang dibutuhin. Kita riset. Gitu. Oke. Untuk riset itu tadi, misalnya ya, kalau nanti sebelum kita lebih jauh lagi, untuk riset tadi apakah ada kaitannya dengan aktivitas yang dulu misalnya sebelum di Terang Jakarta kan otomatis kan masing-masing punya aktivitas. Itu ada kaitannya nggak dengan itu? Akhirnya memutuskan, ternyata harus adjustmentnya begini nih. Geserannya begini, karena aktivitas gue dulu ngerasa kayaknya gue kalau ada di posisi orang yang baru mau gabung atau baru mau ngaji, kayaknya gue nggak nyaman deh dengan gitu. Itu dia, kalau bagi kita pribadi waktu itu dulu gini, target market kita siapa sih? Kalau target market kita orang yang sudah memang tahunan duduk di kajian, kita tidak akan bisa memberikan manfaat apapun bagi mereka. Itu sudah saatnya mereka duduk sama Ustadz Asep, udah saatnya duduk dengan Ustadz Umar Mita, para asatidz yang luar biasa. Mereka sudah dapat. Tapi orang-orang kayak kita dulu, Ustadz tuh kejauhan. Iya, betul. Ke masjid pun mereka malu karena mereka merasa tidak pantas. Balik lagi, Bang. Orang kayak gitu apa yang dibutuhin? Nah, kita bisa mencerminkan kepada kita yang beberapa tahun yang lalu. Entar, kita dulu butuh apa ya? Waktu dulu, kita enak gak kalau diginiin dulu? Enggak sih, kita gak nyaman kalau langsung. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Terima dulu, ajak ngobrol dulu, tanya kabarnya. Ketika dia sudah cerita puas, kita ketemu akar masalahnya. Selesaikanlah masalah dia minimal satu dulu. Baru kita ajak dia untuk membenahi hidup. Jadi teman gitu ya, jadi teman, jadi support system yang dia nggak dapat di luar sana. Karena kalau di luar sana mungkin orang udah kenal dia, banyak judgement. Tapi kalau sama kita kan dia nggak kenal. Nah di situ karena kita rulesnya adalah no judgement. Jadi walaupun misalnya apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan hati nurani kita, tapi dia datang kan minta bantuan, minta support, minta jadiin teman. Nah di sini kita tidak ada judgement, bahkan itu tuh kita sampai diatur ya, sampai diatur kita itu pengurus itu bahkan baju aja diatur, apalagi untuk perempuan baju diatur banget. Kita
dulu tuh nggak boleh pakai gamis hitam-hitam, pakai khimar panjang hitam-hitam. Walaupun mungkin kesehariannya ada yang begitu nggak apa-apa. Tapi pada saat kita menerima teman-teman yang baru, jangan. Kenapa? Supaya dia relate. Supaya dia nggak takut ketemu kita, supaya dia bebas terbuka, berasa kayak ketemu teman sendiri gitu. Bahkan sampai itu pun diatur. Laki-laki setiap datang pengurus pasti akan dikasih, kamu pakai celananya seperti ini, modelnya yang kayak gini, baju yang kayak gini, apa yang lagi ngetren sekarang nih gitu. Sedetil itu ya? Sedetil itu, apa yang lagi ngetren. Kalau datang bawa ini apa, kopi gitu misalnya kayak gitu. Jadi segala hal-hal yang sampai itu diatur. Small gift, betul ya. Akhirnya benar-benar tapi dari mana sih Dim akhirnya bisa mempelajari itu? Ya balik lagi dengan mempelajari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan, bagaimana sih perjalanannya seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah kepada sahabat terdekat, dan bagaimana sahabat terdekat yang pertama naik level, tapi kan ada level yang lebih rendah lagi, gimana ini masuk mulai ke beranda, dari berandanya nanti mulai masuk ke dalam, terikat hatinya, terus bagaimana yang jauh banget. Nah akhirnya terus kita lihat, oh ternyata ketika lihat lagi masuk lebih dalam, iya ya sahabat tuh speknya macam-macam ya. Gitu, ada yang pintar berbicara, ada yang pintar mengambil hati, ada yang keilmuannya luar biasa, tapi kan orang Baduy belum butuh keilmuan yang luar biasa. Berarti siapa yang nempel di depan? Ternyata itu udah modul community yang paling luar biasa, itu ada di hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah kita start dari tadi, pertama kita lihat dulu kita butuhnya apa. Jadi kita berempati sama orang-orang yang sesuai sama kita dulu. Terus kita nanya sama Ustadz, beberapa asatidz, guru kami tuh Ustadz Abi Maki. Ya Ustadz Abi Maki pun mengiyakan bahwa iya ya, pos kalian tuh kayaknya gak ada yang pegang di Jakarta. Pos orang-orang ini nih, teman-teman yang di ECBD, kantoran, pusing sama kantornya, untuk sholat aja waktunya. Itu tuh tidak ada yang mengampu gitu ya. Oke, go. Diiringi dengan ilmu dari beliau, terus dari guru-guru kita yang lain juga. Semuanya jadi makin mantap menjadi ujungnya ya komunitas Serang Jakarta tadi. Jadi kita tadi kayaknya udah mulai breakdown beberapa pelurunya ya. Iya, mantap nih, daging lah istilahnya nih ya. Penting banget buat teman-teman yang di luar sana, di komunitas. Nggak ditanggepin, maaf ya. Iya. Lewat aja. Iya lewat ya benar. Jadi nggak keambil ya. Share Sayang apapun banget gitu ya, iya, buat bener. bisa jadi nih di komunitas teman-teman juga di luar sana. Betul. Bisa dipakai lah ya. Betul. Buat mudah-mudahan nanti lebih banyak kayaknya para ustadz nih, para guru-guru kita juga akan lebih senang ketika memang banyak community yang unik, mengambil target market yang tertentu dan fokus di situ. Karena daripada nanti ujungnya kan para ustadz tuh udah capek lagi. Iya. Maksudnya capek tuh gini, kayak aku ngisi di komunitas itu, terus direbutin sama komunitas lainnya, itu tuh ustadz udah capek. Kenapa nggak dibikinkan sebuah program spesifik yang ini target marketnya ini, cara pendekatannya begini, kita ketemu cuma 20 menit tapi sama antum nggak kajian, kita ngopi buat yang target marketnya. Oh itu cakep ya. Wah pergerakannya kayaknya akan lebih impactful. Berarti sebenarnya nggak masalah ya kalau kita, ini mungkin kalau bahasa sebagian orang agak sedikit mendowngrade. Bukan level kajian kita duduk nih, bukan mendengarkan satu arah dari Ustadz, enggak, tapi kita bisa menyampaikan juga. Karena kan masing-masing kita kan punya keresahan hati sendiri, punya masalah tersendiri kan, yang kadang pengen ngomong sama Ustadz nih, kayaknya levelnya sulit, jauh gitu kan. Kayak sulit dijangkau. Terlalu gitu. soleh kayaknya, kita nih bukan apa-apa. Nah itulah makanya kan sebenarnya beberapa guru kita juga sudah mengajarkan bahwa dakwah itu caranya banyak, levelnya banyak, layer masyarakat pun banyak. Sehingga ketika kita semua bermain di ranah yang sama, bayang nggak siapa yang mau menyentuh hati orang-orang yang ada di situ? Siapa yang mau menyentuh hati para intelektual jaksel yang mereka critical thinkingnya sudah nyampe level tertentu, tapi mereka tidak sampai informasi tentang keindahan Islam ke situ. Ini siapa yang mau bawa dengan nampan emas ke situ gitu? Masya Allah. Ternyata banyak kak layernya. Betul. Gitu. Makanya akhirnya di Terang Jakarta kami memecah unit-unit. Jadi dalam Terang Jakarta udah unit-unit, kita pecah berdasarkan lo bisanya apa? Udah nggak usah maksa deh. Maksudnya bisanya apa? Dulu anak-anak bilang si Adisa nih kayak kuat sama anak kecil nih. Makanya spesifik dibikinin unit anak-anaknya. Wah, nanti kita pengen bahas tuh. Kita pengen bahas itu. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih, Kak Dimas sama Kak Eza ini
ketemunya tuh gimana? Apakah sebelum Terang Jakarta apa setelah Terang Jakarta atau gimana? Oh kami itu 50.000 tahun sebelum langit dan Masya itu jawabannya ini banget ya. Tuh kan? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya. Ini nggak bisa kita sanggah lagi kalau jawabannya udah ini nih. Udah oke sih. Sulit nih. Kami banget jauh sebelum banget. Terang Jakarta Kami ya. ketemu di kampus. Iya. Jadi Boleh tahu di mana? Di Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Oke. Saya dulu di ITENAS, dia sempat masuk ITENAS tapi dia pindah ke Jatinangor gitu. Tetapi itu juga yang memang banyak sekali aib yang kita jalankan waktu masa remaja yang akhirnya dirubah jadi modul gitu. Iya. Masya Betul. Allah. Jadi ternyata gitu Allah itu sudah merencanakan semuanya dengan sebaik-baiknya gitu. Insya Allah. Ibaratnya jangan pernah menyesal kalau dulu kita pernah melakukan apa dan apa karena semua itu pasti ada hikmahnya gitu. Ibaratnya kalau kita dulu tidak pernah menjalankan jalan yang itu gitu, mungkin saat ini kita nggak bisa menciptakan modul yang sekarang gitu. Masya Allah. Oh, jadi lu nyesal? Yang lain. Enggak nyesal. Makanya nggak Justru nyesal. itu Tahan ya. mas, tahan mas. Tahan, jangan. Nanti aja off cam. Gitu. Malah disuruh off cam. Masya Allahnya itu yang itu tadi yang kita bilang. Ustadz juga bilang, Ustadz sering kali bilang gitu, mereka ini adalah orang-orang soleh yang dari kecilnya udah soleh, Masya Allah. yang udah di pesantren segala Ya. macam. Sedangkan kita enggak ngenyam pesantrennya itu enggak pernah gitu. Jangankan pesantren, kajian ke masjid aja tuh di umur 30-an mungkin itu yang pertama kalinya gitu. Akhirnya Ustadz bilang kita nggak relate kalau ada yang nanya, mungkin nggak nyampe ke hati, ilmu dapat, tapi mungkin masuk ke hati mereka enggak, karena mereka merasa ya iyalah Ustadz kan udah soleh dari dulu, Iya, benar. nggak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Nah gitu, banyak pembenaran itu. Benar, ya. Ketika ngobrol sama kita, ya yang lu lakuin gue udah pernah lakuin lebih dari itu mungkin gitu. Akhirnya ya suhu gitu. Ya udah nurut Feel-nya aja. dapat, gitu ya. Jadi ngebangun Ketika ini boundaries ya dengan orang-orang yang lebih soleh itu yang dibilang oleh Iya, soleh dia itu. akhirnya terbangun karena mungkin empati ya, babnya empati. Iya, Empati betul. maksudnya teman-teman yang dari kecilnya nih sudah baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi pernahkah dia siap, jiwanya siap, mentalnya siap, syahwatnya siap ketika dia masuk klub malam, disambut dengan AC super dingin, laser super keren, LED super bright, lagu yang nggak bisa dilawan ngedentum ke dalam jantung. Terus kalaupun dia laki-laki, tiba-tiba ada cewek-cewek buka aurat di situ, wangi luar biasa, cantik luar biasa, terus kayak welcoming. Di situ di klub malam dia akan merasa itu kalau tidak terlatih kan dia nggak akan kuat. Dia akan ngerasa kayak nyokap gue aja kagak sebaik ini ke gue, teman-teman pesantren gue apalagi nggak ada yang begini, cewek-ceweknya juga galak-galak, nggak ada yang ramah. Dia masuk ke tempat maksiat diterima dengan baik. Nah itu kan harus dipatahin ketika kita dia ngomong sama kita, tapi kehidupan kita kan udah enak, Dim. Iya, capek kan lu, diomongin gitu aja dia langsung ya sih capek. Emang lu pernah capek? Jadi gini. Nah, start dengan obrolan Dari itu situ ngalir, dia tahu kayak oh iya, berarti lu udah ngelewatin capeknya, Dim, sama si Eza. Udah, terus sekarang bisa nyampe ke titik ini, baru kita duduk, keluarin kopinya, iya kan? Harus gula aren biasanya kan ya, iya kan? Susu dikit, less sweet, no sugar. Less sweet, less sugar gitu kan. Terus langsung ngomong, jadi gini, step 1-nya. Udah, dari situlah kita install. Allah tuh gak suka ya sama gua, kata siapa? Dan ketika kita mulai tangan kita nyentuh si tatonya sampai sini gitu, dia baru tuh berasa tuh, oh ada yang peduli sama gue. Wah, penting banget tuh ya berarti ya. Aduh. Jangan kaget kalau main Physical ke Terang touch. Jakarta ya, banyak yang tatonya dari atas sampai bawah, tapi ngajunya bagus. Gimana bacaannya bagus. Dia ada Harus teman main. kita nih betatonya sampai bawah nih. Ini kalau nonton dia ngakak-ngakak. Orang tatonya Transformer. Transformernya bukan yang Autobot lagi. Ya, Pak. Ya anak buahnya Megatron. Oh, Iya, Decepticon ya. Decepticon. Itu kayak lu minimal lu tato Transformer yang baiknya kayak Autobot, Optimus Prime kayak ya enggak Bang kan. Untung bukan Jakarta Utara ya. Transformer Jakarta Utara Iya, tuh bener. truk tronton. Tronton, tato tronton di mari sampai Hino, sini nih. Iya. Hilux. Merek-merek. Nah, itu si anak itu dia tuh sampai ibaratnya kalau di luar tuh dia kayak banyak yang nanya kayak wudhu lu nggak sah. Yap.
gitu. Terus nanti ada anak lagi rohis yang nanya, "Bang, Islam bukan sih kok main tato?" gitu. Bener Ya. banget. Yap, Ada Itu kan kejadian kayak begitu kan. kejadian Terus kayak gitu. belum kalau datang ke masjid, kita kan punya bapak-bapak ya generasi di atas kita yang pasti kayak ngeliatin dari atas sampai bawah kayak, "Ini anak ngapain ke masjid?" Seakan nggak pantas. Atau pergi umroh, kan buka tuh. Ya buka. Aki haram di mana-mana dibilang. Haram kata dia gitu. Itulah. Tapi kan untuk hidayah itu masuk, kita sebagai manusia memang nggak punya bab ranah hidayah. Tapi kan kita bisa ikhtiar gitu, kayak ngabarin sama si orang ini, enggak, Allah tuh nunggu lu Benar, lagi gitu. benar. Patah bang hatinya Itu, bang. iya, Ya benar. Itu Allah. penting banget loh buat mereka, karena mereka sebenarnya nggak selama ini apa yang di pikiran mereka itu kan adalah kalau dia udah berbuat maksiat, udah jauh dari Allah tuh kayak emang beneran dijauhin sama Allah. Padahal sebetulnya tidak. Sebetulnya Allah kan nggak pandang bulu juga gitu, bahwa kita semua tuh punya kesempatan yang sama untuk bertaubat, untuk mendapatkan hidayah yang Gimana Allah, sih gitu. cara ya, gampangnya tuh gimana caranya membawa berita dari Allah, rahmat Allah tuh begitu luas di dalam nampan emas ke orang yang ada di kubangan. Nah itu the art of yang memang akhirnya waktu itu kita pelajari, enggak kita harus dalemin ini, harus dalemin hal ini gitu. Gue keinget sama dari tadi perkataannya Bang Dimas ya. Gue merefer ke satu, kayaknya diskusi dengan Ustadz Asep ya, bahwa sebenarnya setiap manusia, bukan yang cuma muslim aja ya, setiap manusia itu defaultnya adalah seorang muslim, ya kan? Yap. Defaultnya muslim gitu, dan dia punya potensi untuk taat. Nah sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman Terang Jakarta ini adalah men-trigger potensi itu, Betul. agar taatnya itu terbangun, ya Benar. kan? Agar mau mempelajari ilmunya itu terbangun. Makanya ini menarik banget. Nah, tadi Bang Dimas juga bilang artnya kan, berarti emang dakwah itu tidak. Kalau Ustadz Asep kan bilang dakwah tuh nggak sporadis. Iya, Ya kan? betul. Makanya kenapa Rasulullah itu pada saat awal menerima wahyu itu nggak serta merta ke Baitullah, Betul. ngancurin berhala kan? Berhala, Iya. Tapi kenapa yang diturunin harus ilmu dulu? Nah itu Ustadz Asep, wah ini mantap. Kami ngerasain banget kok dulu tuh. Nah balik lagi kan binder dandet ya. Ingat dulu kita mental pas digalakin sama Akhi Soleh. nih. Iya. Lo kerja di TV ya? Duit itu haram tau? Itu tadi jadi saksi. Saya nggak tahu mau ngapain gitu. Yang saya tahu duit saya haram, anak istri makan duit haram. Yang saya tahu besok harus langsung keluar. Dan saya sampai di kepala saya tuh nggak ada modul mikirin. Jadi saya tuh sebenarnya potensinya apa? Kan harusnya shifting ya. Iya. Rasul SAW kan kepada para sahabat coba lihat deh. Nggak pernah yang dipatahkan, malah digali gitu. Apa potensi sebenarnya dirimu? Betul. Maksimalkan itu. Betul. Ubah, substitusi, dan majulah balik ke masyarakat. Gimana mau substitusi, orang gue sibuk tiap hari, ya Allah gitu kan. Sepanjang dari kantor ke rumah kayak ibaratnya nih ngegas nih haram, duit gue haram karena kantor gue kantor entertainment. Karena dari satu kata itu tadi ya, duit lo haram. Nah kita ngerasain tuh, Iya, jadi ngerasa kayak nggak ada harapan ya. tidak ada empati, kayak duit antum haram akhi katanya. Matilah gue. Terus gue harus apa? Nggak tahu ya, antum urusin sendiri Harus pokoknya. cepet-cepet Cepat keluar. dari situ, gitu. Terus abis keluar nih makan apa? Percayalah sama Allah. Boleh. Terus kan kita mau jawab gini, ya tapi gue tuh jauh banget sama Allah. Please guide me step by step supaya gue bisa percaya sama Allah. Dan Akhi Soleh tadi ninggalin gue kan. Oh, oke. Ibarat mungkin nggak tahu ya, bahasanya bahasa kasarku tuh ya. Dia pegang dalil, dia lemparkan dengan keras ke muka gue. Pak, lepas. Ya, dalil itu sakit lah rasanya gitu. Kagak ada lembut-lembutnya. Itu yang mungkin yang kita pelajari ya. Iya, iya. Itu yang kita nggak mau teman-teman lain ngerasain hal yang sama, serupa, betul. gitu. Mereka tuh kita tuh pengen bahwa Islam itu lembut, Islam itu mengayomi gitu, nurture gitu, ya. Iya, Nurture. Nurture. Terus kita maunya kayak gitu. Kita maunya digituin dulu, dan kita nggak mau yang sekarang kita melakukan kesalahan yang sama. Itu kesalahan seperti yang sama, itu, Bang. gitu. Betul. Berapa banyak orang yang mungkin dapat perlakuan kayak Kak Dimas terus tiba-tiba mental, kan sayang. Iya, gitu. betul. Ada loh. Alhamdulillah. Kalau di kami tuh ada maksudnya kalau teman-teman masih berpikir semental apa Dim ya. Ini gue ambil contoh mentalnya nih. Ada seorang akhwat, dia tuh masuk Terang Jakarta, nyaman ya sama teman-teman karena kita temenin. Terus ada di dalam Terang Jakarta orang yang akhirnya dia keluar gitu dari situ, terus dia bilang jangan di Terang Jakarta ngajinya, nanggung. Ya mereka masih melakukan hal-hal yang berbau syubhat. Lo tuh salah tempat. Lu tuh salah tempat, kata dia. Nah, si perempuan yang baru ngaji ini, dia mikir gini,
gue nyaman hati gue nggak bisa bohongin hati gue. Teman-teman ini menyamankan gue tentang Allah dan sholat. Tapi temen gue yang satu lagi bilang, lu tuh salah tempat. Komunitas itu nggak benar ngajarin Islamnya. Kan bentuk Islam yang sebenarnya. Tahu nggak dia ngapain terakhir? Udah gue nggak usah sholat, pusing gue. Itu maksudnya terjauhnya seperti itu. Buktinya. Nah ini kita lanjut. Kalau dari Transjakarta atau dari Kak Dimas sama Kak Eza sendiri, kaitannya kehidupan Kak Dimas dengan Kak Eza dengan Siroh Nabawiyah ya? Atau itu jadi misal tadi dengan segala macam yang sharing ya, tadi juga berkaca kepada bagaimana Rasulullah memperlakukan para sahabat. Apakah itu menjadi sumber inspirasi untuk tetap bermanfaat di Transjakarta atau mungkin di tempat-tempat lain misalnya? Kalau ngomongin siroh segalanya. Yang pertama nih, yang paling penting kalau bagi aku tuh mengenal kembali sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, itu merubah mindset saya tentang menyampaikan kebenaran. Karena saya kan berarti dulu ketika hijrah pertama gitu ya, memutuskan untuk mendekat kembali ke Allah, lingkungan kami tuh dulu yang keras tadi. Yang melemparkan dalil dan dia akhirnya terserah lu nih mau diapain, pokoknya gue kasih tahu, pokoknya aneh ingetin antum, ini emang tugasannya aneh ingetin, dilempar tapi kan dengan keras, pak gitu, terus kita bingung, akhirnya kami melakukan hal yang sama. Saya sempat begitu. Ini kalau kakak saya ingat, kakak saya tuh pernah pokoknya janjian sama saya telat, saya ceramain pakai wal asar. Lu tau kagak ada surat namanya al asar? Gila dah mati, kakak sendiri gue gituin ya dulu ya, maksudnya saking. Tapi ketika mulai kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara benar, mulai pelan-pelan lihat dari sisi A, B, C, D, dan mulai melihat kehidupan beliau. Nah yang saya rasain pertama, kelembutan itu datang. Jadi kita tahu secara komprehensif from A to Z bagaimana menyampaikan kebenaran tuh seperti apa. Oh ternyata sang pembawa risalah pun dulu nggak gitu. Dan sampai di titik ini aku tuh berpendapat sendiri kayak, ya orang-orang yang kelas itu kayaknya belum kenal deh sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keras itu ya. Nanti kalau mereka sudah kenal, mereka tuh tahu. Ya Allah, ya lihat deh kitab Syama'il Muhammad yang dibahas satu-satu perangainya beliau itu loh. Amount of senyumnya lebih banyak daripada tegasnya. Nangisnya lebih banyak daripada amount menasehatinya gitu loh. Jadi kayak gitu banget, berarti gue yang salah dong selama ini. Itu buat aku ya yang paling kuat tuh di situ, merubah mindset bahwa membawa kebaikan tuh nggak bisa hanya dilempar. Belum setelah ngelihat impactnya. Oh kok sahabat ini bisa jadi gini ya? Apa yang dilakukan? Jadi akhirnya baru tahu kayak, oh cara beliau bicara kepada Umar, bagaimana memperlakukannya, bagaimana memperlakukan Utsman, bagaimana memperlakukan hal-hal kecil ya Allah yang mungkin kalau di masyarakat tuh nggak kenotis ya. Para budak-budak itu loh yang itu kalau di masyarakat punten waktu itu kan nggak dinotis. Iya, kalau saya juga ya, aku juga pertama kali dulu kita tuh nggak relate sama ustadz yang ketika berdoa tuh sampai nangis. Orang-orang yang berdoa terus dengar cerita tentang Rasulullah tuh sampai nangis. Kita dulu nggak relate, kenapa sih emang gitu banget gitu, kayak apa sih gitu. Ternyata sekarang kita sadar karena kita yang nggak kenal gitu kan. Aku ingat banget momen pertama kali, dan aku udah cerita sama kamu ya. Momen pertama kali aku menyadari bahwa sebegitulah Rasulullah itu pantas untuk dicintai. Itu ketika membaca sirah waktu perang Uhud. Mushab ya, yang megang bendera. Terus Mushab megang bendera, terus udah gitu sampai tangan putus, kaki putus semuanya. Tapi beliau tetap memegang supaya apa? Supaya musuh tahu bahwa ini belum jatuh nih, pasukan muslim ini belum jatuh, karena benderanya masih ada. Sekali bendera jatuh, wah pasti terbakar banget semangat musuh dan kita hancur gitu ya, jatuh semangatnya. Demi supaya Rasulullah selamat gitu, tidak gini. Saya mikir gini, manusia apa yang seperti apa akhlaknya kepada sahabatnya sampai sahabatnya rela sebegitunya gitu membela. Wah ini bukan kaleng-kaleng, nggak mungkin ini bahasa apapun terindah di dalam kitab itu kayaknya nggak bisa menggambarkan aslinya. Di situ pertama kali saya nangis baca sirah karena kayak ini rasanya. Ini yang bikin orang-orang soleh itu, ini yang bikin ustadz tuh nangis ketika cerita tentang Rasulullah, ini dia. Nah di situ kita yakin bahwa mempelajari Islam itu
tidak hanya teori, it's beyond that gitu. Akhlak itu harus disampaikan. Kenapa? Karena dari rasa cinta kan kita kenal dulu nih, kenal kemudian yakin, kenal dan mendekat kepada pribadinya yang paling dicintai sama Allah. Di situ kita baru bisa nerima dengan lapang dada apapun. Ketika kita udah cinta gitu, pasti kita percaya apapun yang beliau sampaikan gitu. Itu pertama kalinya. Jadi kayak wah, nggak mungkin nih ada manusia yang kalau nggak seluar biasa itu akhlaknya, orang bisa cinta secinta itu. Dan Abi Maki tuh guru kita tuh, Ustadz Abi Maki kan benar-benar ya intuisi roh banget. Benar-benar ketika bercerita itu bukan timeline tapi hikmah. Bukan hanya satu-satu tapi satu orang diceritakan secara dalam, sehingga ya kita tambah relate. Maksudnya kan ya kalau gue manusia, sahabat juga manusia, mungkin besar otak kita kalau di gram juga nggak beda jauh gitu kan dengan sahabat, apalagi jantung juga segede-gede gitu. Tapi kenapa mereka bisa nyampe ke titik ini, aku belum. Nah akhirnya lengkap kan, motivasi gerak ada, nasihat ada, dalam bentuknya ranahnya storytelling. Nah ini Masuk tuh semua. Jadi kalau ditanya bagaimana sih roh mengubah keluarga kami, sangat jauh, sangat eksponensial. Apalagi ketika si roh ini diterapkan di community. Waduh, Benar. keren banget. Sebelum kita masuk ke masalah storytelling, pengen nanya nih, seberapa sih roh sih sebenarnya? Nah, Ini ngeri, kita Bang ngeri Dimas di sama- tes ya. Kenapa kita Kayak deg-degan? Deg-degan. Gue koplo ke belakang dulu. Seberapa sih roh sebenarnya? Iya. Ukurannya apa nih? Maksudnya level atau? Misalnya gini, contoh ya, seberapa sih roh gue misalnya? Oh, gue punya anak 3, namanya nama sahabat semua. Iya misalnya. Tolong dong. Oke, Ini seberapa kan memberi si roh contoh. gue? Oke. Seberapa si roh gue punya kelas si roh anak-anak yang sudah jalan 3 tahun dan semua adalah cerita tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi gue sekarang nggak punya referensi lain. Jadi kalau udah cerita ya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, udah itu doang. Keren. Kalau Kaisa gimana? Aku kayak bersaksi aja ya atas dia ya. Gitu ya. Iya, tapi memang betul. Jadi kayak kadang-kadang nih kalau kita ketemu permasalahan di komunitas pun atau di keluarga, itu pasti rujukannya sirah. Jadi pasti akan mencari ketika itu Rasulullah pernah begini dan begini, sahabat begini dan begini, lalu jalan keluarnya seperti ini. Ya itu yang kita terapkan gitu. Wah, berarti seberapa sirah di rumah pakai sistemnya sirah Iya. nabawi ya. Ini udah gitu, si Masya roh Allah. banget. Oh ada Siroh dong banget. pengakuan lagi. Seberapa si roh gue? Si roh banget karena gue nggak bisa nahu sorof. Ya nggak, buat aku pribadi tuh kayak sempet kecil hati kan, ya Allah iya ya gue baca Quran tuh tetap harus tanya ke asatidz. Iya. Intinya kan ini apa tafsirnya satu persatu, karena kan terjemahan tuh oversimplified version of Quran nggak bisa kita ambil Iya, gitu betul, kan. betul. Terus kayak seberapa si roh gue? Ya gue si roh banget. Soalnya kalau baca Quran harus tetap sama Ustaz. Udah mending gue ngaku gue si roh banget. Stay in that track tapi makin dalam. Makanya pas main ke sini gitu Iya. pertama kali, ini teman-teman kalau yang mau main ke sini nih gitu, masuk pertama kali langsung lihat kiri saran gue. Kecil langsung hati lu. Terus, waduh ini bukunya semua Ustaz Asep. Kita langsung lihat kiri, terus ini gimana cara bacanya? Iya benar kayak. Kalau saya sih masuk lewat kiri nangis. Nangis. Karena nggak bisa Karena baca. nggak bisa bacanya. Judulnya aja udah nggak Aku ngerti. nangis. Ya reaksi kita beda-beda lah, cuman kesamaan kita satu, belum bisa bahasa Arab. Iya itu. Aduh tapi memang apa ya jenjang-jenjang ini tuh makanya kami Iya. tuh kalau ngomongin tentang Ustadz Asep, ada sahabat saya tuh Ijal tuh kalau udah ngomongin tentang Ustadz Asep tuh kayak oke, kemarin kata Ustadz Asep begini udah sampai dipakai kata-katanya gitu kan. Tapi benar pas nanya ke yang lain, oh iya ya sebentar, belum semua bisa memahami Ustadz Asep secara komprehensif. Ya dong. Itu ilmu seluas samudra. Terus yang datang nggak bisa berenang. Iya. Jadi ya Iya, kebayang, betul. contohnya gitu ya, yang mau masuk samudra kagak bisa berenang, ya dia nyelamatin diri sendiri dulu, kagak bisa masukin ke ilmunya gitu. Ya, alhamdulillah ya Rob, kita masih berfungsi di masyarakat. Amin, Amin. insya Allah semoga panjang umur kan ya, amin. Nah, kalau soal tadi menarik tentang storytellingnya Kak Dimas ya. Nah itu sebenarnya memang Kak Dimas biasa storytelling atau emang pas punya anak udah Atau ada latar belakang pendidikan misalnya. nah iya misalnya gitu. Latar belakang pengalaman sebenarnya. Oh, Pengalaman ya, oke. Ini kita harus buka aib ya. Jadi di kampus itu, di kampus saya yang dulu,
derajat saya itu lebih tinggi dari macan kampus. Karena terlalu lama nggak lulus. Kan macan kampus tuh kayak 4 tahun nggak lulus, lu macan kampus. Lihat kalau udah lebih dari 6 tahun gimana? Kan macan kampusnya lewat sehari mama kita. Itu kalau di kampus udah ngedongak bisa ya? Bukan ngedongak lagi. Udah kita kalau ibaratnya bawa kendaraan parkir depan pintu kampus namanya. Depan pintu jurusan. Itu pernah terjadi tuh dulu. Parkir seenak-enaknya orang. Nah, tapi ternyata hikmah terbesar saya pas saya ulik lagi di situ tuh karena saya di atas macan kampus, berarti ada bangunan yang belum ada ketika saya cerita. Nah, anak ini gede, "Bang, emang dulu bangunan ini belum?" Jadi gini. Dulu tuh bangunan ini pertama gitu. Sampai bisa ngomongin bangunan, berarti kan saking lamanya saya di kampus gitu. Nah, itu kerjaan anak-anak adik-adik kelas saya itu Angos, saya dipanggil dulu Angos. Angos, ini dong ngadalang deui kalau kata orang Sunda mah. Cik ngadalang deui we. Apa sih kata saya kan naon sih ngadalang tiba-tiba di depan udah ada mie instan sama teh anget. Dalam hati gue disuruh ini. Jadi dia beliin makanan itu adik-adik kelas saya itu terus cerita dan ternyata saya tuh cuma dipakai menjadi pusat mereka supaya nanti mereka dari kelas ke kelas. Daripada gue kemana-mana mending dengerin dia ngomong. Jadi nggak penting apa isi ceritanya. Nggak pernah yang penting. Dia cerita gitu karena kayak betah kata itu dengerin ceritanya. Nggak tahu deh mau ngomongin cerita apa gitu. Bebas lah ya, bohong atau benar. Iya, Bukan nggak ngomong peduli. yang penting, tapi yang penting ngomong dulu. Oh gitu. Tapi Ternyata kalau itu dari cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Makanya lucu kalau teman-teman adik-adik kelasnya, sekarang ngedalangnya online. berarti inspirasi untuk ngedalang sekarang nih yang storytelling ini. Ibu dosen. Gitu. Iya. Di kampus yang sama? Di kampusnya dia dulu, Unpad di Unpad. Ibu dosen di Unpad Unpad. Jatinangor, iya. Oh, di Nangor. Iya, di Nangor. Jadi dari situlah kami belajar cerita dan ibu itu dulu sering ngasih ke saya buku. Makanya ini apa yang di belakang kami ini kan ini harta karun semua yang anak-anak sekarang udah jarang baca kan. Dulu saya dikasih biografi orang-orang hebat gitu. Ford, Amundsen dan yang lain-lain. Jadi kita mulai bisa baca terus bisa mulai ngerelate. Dan itu sih sebenarnya yang saya sering ngobrolin sama dia sekarang. Kenapa kita nggak sadar ya dulu potensi gue tuh yang itu gitu. Ya karena balik lagi nggak ada yang menemani, membersamai, nggak ada. Ini juga maksud aku salah satu yang kayaknya kalau orang tua zaman sekarang tuh harus bisa mengambil sedikit ya. Jadi karena difasilitasi dengan buku-buku tadi kayak gitu dia baca dia ini. Waktu gede dia nggak sadar kalau dia sebenarnya punya informasi itu di belakang otaknya. Karena dulu kan hanya membaca aja tanpa tujuan. Yang penting ini menarik ya gini. Sampai aku sering bilang juga ya ke teman-teman bahwa kita tuh nggak sadar kalau dia tuh dulu pikirnya dia bodoh. Ini kasarnya aja bodoh. Habis dia nggak lulus 10 tahun. Udah 10 tahun nggak lulus juga. Akhirnya keluar aja. Nggak lulus nih. Nggak lulus Resign. ceritanya. Tapi bukan dari kantor, dari kampus. Resign diri sendiri. Donatur kampus. Ini donatur kampus ini. Donatur kampus, bener. bener. Ini males, nggak mau belajar atau gimana. Tapi ternyata hal-hal yang dia sukai dia belajar otodidak. Orang lain harus masuk kampus dulu, dia nggak, dia otodidak lalu dia ngajar di kampus itu. Bayangkan tanpa tanpa ijazah, tapi ngajar di situ karena dia belajar otodidak. Kalau dulu masalahnya music production, electronic music production, otodidak semua. Sekarang ketika ketertarikannya sama si Roh, dia bisa baca itu nggak kayak kita baca. Kalau saya baca tuh satu halaman lama dihayati terus distabiloin, dicoret-coret. Nggak, dia baca. Jadi pemaham langsung. Ini gimana sih? Ini punya visual memory atau gimana? Aku langsung ngejelasin gitu ya? Iya, langsung. Aku cuman beliin aja, kamu aja yang baca. Aku dengerin cerita aja ya? Dengerin Ada aja titahnya ya? gitu. Jadi ternyata potensi anak itu benar-benar harus dilihat dari kecilnya gitu. Terus apa yang kita sediakan, apa yang kita provide itu pun sebenarnya nggak sia-sia loh. Mungkin kita nggak lihat dulu jejaknya sementara waktu. Kayak ibarat dia baca ensiklopedia banyak banget gitu. Terus tiba-tiba pas SMP, SMA, kuliah nggak kelihatan tuh jejaknya. Ini anak bodoh atau emang males atau apa ya gitu. Tapi nanti ternyata itu men-trigger lagi sesuatu di otaknya. Pernah ada dulu gitu. Memudahkan dia kemudian untuk menyambungkan sinaps-sinaps yang ada di baru nyambung lagi cetak gitu. Nah, begitu realize bahwa kayaknya potensi gue ada di storytelling nih misalnya. Akhirnya dari situ baru memutuskan untuk masuk ke ranah edukasi anak. Betul.
Dan Jadi, terlaksananya di Terang Kids? Terlaksananya tuh dulu pertamanya di Nusa ya. Oh, Waktu Nusa. aku masuk Nusa bareng-bareng sama sahabat-sahabat membesarkan Nusa. Nah di situ aku baru masuk anak-anak. Nah tapi di situ baru ketarik. Saya tuh baru ingat, oh iya bapakku tuh adiknya 10. Bapakku adiknya 10. Berarti kan anaknya banyak. Berarti saya punya saudara sepupu banyak. Saya baru ingat, oh iya dulu yang nurtur adik-adik sepupu saya kan saya ya. Berarti modalnya mulai dihitung gampangnya. Kalau modal tuh mulai dihitung. Oke, lu kuat di mama anak? Iya kuat. Terus ternyata udah mulai mengerti dunia anak. Terus kerja di broadcasting sekian tahun. Berarti lu tahu broadcast kan? Tahu sistem broadcasting. Oke. Terus udah gitu ngedalang kuat. Dan ternyata ada potensi lain membaca sesuatu. Alhamdulillah dikasih Allah cukup cepat gitu. Udah kita gabung, baru dia yang ngulik nih. Ibaratnya kayak kelas anak cocok deh. Dari modal yang ada tadi, baru kayak diulang. Udah kita coba yuk. Dengan modal Allahumma maksakeun kalau kata Ustaz Abi Maki, kita paksain pakai pakai seadanya tuh waktu itu pokoknya di kosan temen namanya kosan Lutfi, anaknya sekarang udah di Australia lagi kuliah. Nah di kosannya Lutfi yang kecil itu kita bikin seri pertama anaknya 13 orang anak, tapi kan selalu ada step 1-nya gitu. Nah ternyata masuk nih potensi gue gitu, mulai ngedalamin lagi, jadi kayak ngulang ya. Ya kalau ngomongin nyesel kan nggak boleh, kita tuh as a muslim nggak boleh nyesel. Tapi kalau dilihat kalau dari dulu gue jalanin nih gitu. Ternyata pas sudah masuk, pertempuran kami tidak ada lawannya. Maksudnya tidak ada yang bertempur di sini bareng-bareng. Kan kita baru lihat ya, misalnya kayak oh iya Ustadz ini megangnya dewasa, Ustadz ini dewasa. Paling banter remaja. Ini yang ngajarin anak-anak gimana ya gitu. Baru dia ngasih semangat. Ya, ada Maju sih aja pasti kali. ada yang pegang anak-anak juga. Cuman mungkin kita beda target market, beda pendekatan. Anak-anak Nah, Jaksel. Nah, khusus di garis bawah ya. Anak-anak Jaksel. Yang bisa jadi orang tuanya kayak kami dulu. Nah, itu dia. Baru hijrahnya di umur 27-28 kan spesifik market. Ini yang dicari sama SCI juga sebetulnya. Aduh, Spesifik Masya Ustadz Allah. Asep ya. Pengen Masya cari Allah, storyteller, tapi memang kita. Tapi dulunya kacau gitu. Karena kan sekarang storyteller nih biasanya kita taunya pendongeng gitu ya. Nah banyak sekali tuh kita temukan mereka memakai materi atau kasih materinya itu yang tidak valid, belum tentu valid betul, gitu Masya kan. Nah tantangan nggak buat Kak Dimas gitu ya dalam memberikan menyiapkan materi untuk storytelling itu. Karena kan gini banyak materi atau cerita ya atau kisah yang relate nih sama Sirah TV podcast ya. Tenar belum tentu benar. Nah, itulah yang biasanya tenar yang diangkat sama pendongeng gitu. Nah, menurut Kak Dimas gimana nih cara nguliknya dan segala macam? Salah satu alat nguliknya adalah ya tonton podcastnya SCI aja. Oh, oke. Karena dari Tenar situ, saya kan pernah menggunakan beberapa cerita-cerita yang tenar itu karena memang impactful ya. Impactful nih secara cepatnya. Tapi kan impactful nggak valid, berarti gue berbohong dong atas nama Rasulullah SAW. Makanya kalau bagi saya pribadi, journey ini tuh belum berhenti karena kita selalu menemukan guru-guru yang lebih tinggi lagi. Saya selalu nanya sirah itu sama Ustadz Abi Maki itu jelas. Yang kedua namanya Syekh Faisal Hamud, itu guru kami juga, guru Quran dari Yaman. Yang ketiga sekarang ya sumber saya ya SCI. Karena jadi tahu oh ini validasinya di sini. Oke. Dari kelas online kita tuh yang MSN, Madrasah Surah Nabawiyah. Jadi kita jadi tahu oh berarti fungsinya ini jadi lebih didalamin lagi. Berarti enak, saya punya pelindung. Saya punya guru, saya punya orang yang bisa memvalidasi. Tinggal tugas saya adalah membungkus semua cerita yang valid ini menjadi tontonan yang bisa ngalahin tontonan gamers mereka di YouTube. Jadi saya bisa bukan hanya melepaskan ya, tapi saya enak start kalau ini valid nggak valid, berarti saya bisa pakai. Kebayang nggak kalau saya harus belajar dulu bahasa Arab terus baca semuanya dulu? Iya betul. Tapi alhamdulillah banget ya berarti kita punya guru tuh. Itu dia. Sangat-sangat. Udah saya tinggal ngulik broadcastnya ibaratnya. Iya kalau tadi ngomongin challenge-nya kan, ngomongin challenge-nya intinya adalah challenge-nya harus mau belajar. Terus betul. Karena kalau nggak berkembang juga, kita nggak tahu itu valid atau enggak kan berarti harus belajar, harus cari guru, harus mau berguru, dan kan nggak bisa berhenti di situ aja, harus terus. Nah ini yang challenge-nya sebenarnya, challenge inilah yang kemudian akan merubah satu keluarga. Gitu kalau kita bervisi
meriset ulang tadi, visinya adalah berarti kita harus siap sedia juga untuk berlelah-lelah belajar kembali. Tidak hanya anak-anak ya yang harus belajar. Kitanya. Betul. Kalau saran aku sih misalnya ada teman-teman yang nonton terus masih bertanya gitu, oke aku mau dakwah tapi aku bisa apa? Ada seseorang sudah cukup usianya lumayan dewasa, namanya Umar, kenal? Ada? Umar? Ada kenal ya? Di Umar. sini anak SCI. Iya. Sudah dewasa banget. Maksudnya mungkin lebih tua dari kita gitu. Ya jelas lebih tua daripada Jelas kita. ya? Oke. Lebih senior, lebih senior. Saya Jangan cuma tua. mau mancing itu aja, nanti tolong di-cut gitu. Dia meyakinkan. Yang tua jangan, yang sepuh. Ya, sepuh. Kan gue curhat kan sama beliau kan kemarin, ya Ustadz gue tuh pengen banget belajar ya nahu sorof mendalami bahasa Arab. Dia cuma ngomong gini, buat apa? Dalemin aja yang lagi antum jalanin sekarang, karena peperangan ini kan nyata. Kalau buat saya sama Eza gitu, peperangan storytelling sirah Nabi kan nyata. Saya belajar sirah terus, udah gitu menyampaikan kembali ke anak-anak yang demografinya Jaksel. Iya ya. Saya kalau belajar bahasa Arab belum tentu impactful. Udah belajar bertahun-tahun tiba-tiba kagak ngerti-ngerti juga kan nggak impactful gitu ya. Habisin waktu. Habisin waktu, mending aja pegangan tangan sama Ustadz Asep, bawa martabak sering-sering ke sini gitu ya. Terus udah gitu dengerin dia aja gitu. Dengerin ilmu dari beliau serap. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, gue mau dakwah tapi mau ngapain? Cari celah pertarungan yang memang di situ masih kosong tuh safnya. Dan Masuk yang kita dah ke situ. bisa dan Iya benar. potensinya di situ. Kita tuh bisanya yang mana gitu ya. Iya. Betul. Ngadepin anak-anak misalnya dari sekian banyak program yang sudah dilaksanakan untuk anak-anak, tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesarnya ada update dengan apa yang sedang mereka jalan. Iya itu. Karena Ngikutinnya capek. tujuan kita adalah merebut hati mereka. Benar. Tujuan kita ini agak berat, rebut hati mereka, terus mensubstitusi pola berpikir mereka, mensubstitusi apapun referensi yang ada di kepala mereka dengan semuanya siroh dimasukin. Oke deh, mereka suka dengan Mr. Beast, tapi mereka harus tahu itu sangat banyak kelemahannya dibanding dengan Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya. Mr. Beast kan penyampai pesan, iya, tapi kan Mus'ab juga penyampai pesan. Nah itu untuk mensubstitusi Mr. Beast jadi Mus'ab bin Umair, itu kan butuh journey. Nah journey ini tidak akan terjadi kalau kita kagak ngerti dunia mereka. Ya berarti bukannya gue jadi pro player Mobile Legend ya, enggak. Tapi yang penting ngerti apa bedanya tank, apa bedanya jungler. Masuk dunia mereka, ngobrol sama mereka, jadi teman mereka, supaya sebenarnya pelan-pelan kita ambil hatinya, substitusi masuk. Gue baru sadar kok kemarin ngobrol sama Pak Umar itu yang di sini. Iya juga, gue mending masuk ke arah situ, tebalkan terus, karena ternyata di luar masih banyak yang seperti itu yang membutuhkan tangan-tangan kita semua ini. Insyaallah kita doakan Pak De Umar ya. Mudah Pak De Umar dulu kita doain ya, Sehat-sehat insyaallah ya. sehat-sehat ya. Kalau usia tua tuh biasanya sakit. Ya kita doain lah. Asam uratnya nggak tinggi. Gitu. Amin. Kalau dari Kaiza ngeliat tantangannya beda nggak dengan atau merasakan tantangan yang sama atau storytelling juga kan? Kalau aku lebih ke Quran. Oh iya. Jadi beliau ini pengajar Quran, tapi once beliau ngerasain bahwa aku tuh kalau belajar sesuatu yang baru, apalagi bahasa cepat, Eza belajar terus sama Syekh Faisal Hamud sampai dapat sanad. Alhamdulillah. Nah sudah bersanad, udah sekarang ngajarin ibu-ibunya masuk tuh. Nah dia punya misi sendiri nih. Nah ya alhamdulillahnya kami tuh dapat ketenangan. Nih maybe dari kami ya, mungkin poin terakhir tuh saya sama dia alhamdulillah sama Allah diturunkan ketenangan karena dia sudah tahu potensi pertarungannya dia, misi hidupnya apa. Saya pun kayaknya sudah yakin potensi dan misi hidup saya apa, sudah nggak akan ganti-ganti nih gitu. Jadi pertarungannya sudah jelas. Bismillah. Saling mencahayakan kalau kata Ari Santosa. Iya, karena pertarungan ibu-ibu terutama gitu ya, itu kan masalah mental, masalah hati. Semua jawaban itu kan sebenarnya ada di Al-Qur'an. Tapi kelemahan kita adalah Al-Qur'an itu dijadikan kitab, buku. Padahal Al-Qur'an itu kan kalam Allah. Petunjuk semua ada di sana gitu. Tapi kalau hanya sekedar dijadikan bacaan aja tanpa kita tadaburi, tanpa kita ambil hikmah darinya, rugi banget gitu. Ibaratnya semua manual book kehidupan ada di situ, nggak usah cari-cari yang lain lagi gitu. Tapi seringkali ketika kita dihadapkan suatu ujian, terutama perempuan, kita bingung, galau, nggak tahu mesti ngapain. Nah ini kan butuh teman, butuh orang yang membersamai, butuh orang untuk membuka mindset itu, membuka kembali apa arti Al-Quran sebenarnya untuk kita
gitu. Dan ya itu tadi kata Kak Dimas, karena kenapa saya juga bisanya ke Al-Quran, karena menyadari bahwa sebelum ini saya suka sekali belajar bahasa. Gitu, aku suka banget belajar bahasa asing, semua dipelajari. Asli. Ya gitu. Polyglot Jadi lah saksi ya berarti. Tapi nggak dimanfaatkan juga ya, kita Perancis, tinggalnya di Indonesia Chinese, aja gitu Turki, ya, buat Korea apa, dipelajari gitu semua, kan. Polyglot kah? Iya, hampir dikit lagi polyglot. Terus nah udah gitu ketika belajar Al-Quran pertama kali justru senangnya itu dari situ, karena ini seperti bahasa buat aku awalnya. Oh ini bahasa baru lagi, karena betul emang bahasa Arab, bahkan beyond bahasa Arab sebenarnya. Setelah itu barulah jatuh cinta dengan segala teknisnya pertama kan, lalu baru masuk ke hikmahnya. Wah jadi luar biasa banget gitu kalau kita mau mendalaminya gitu. Dan ini yang sebenarnya harusnya jadi obat rujukan buat perempuan-perempuan di luar sana. Kalau aku kan terkhususnya begitu-begitu ya, buat kita buat khusus perempuan-perempuan biar stay waras gitu. Bener. Dan bisa menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya gitu. Karena ketika perempuannya yang nggak waras nih ibaratnya, mental kita yang kurang terganggu, ya peran kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai apapun di dalam masyarakat, di society gitu nggak bisa kita jalankan dengan baik gitu. Benar. Tadi apalagi Masya Allah. yang rugi ya anak-anak juga jadi. Bablas semuanya ya. Jadi ini pasangan Masya Allah, yang satu Sirah, yang satu Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah, ini cocok. Hari ini Masya Allah Hari ini Kak. perjalanannya juga Perjalanannya kan naik turunnya luar biasa, makanya doain istiqomah. Insya Allah Amin, istiqomah. ya Insya Allah istiqomah. Mudah-mudahan kita juga kan sudah merapat ke community yang lain. Kita udah merapat ke SCI sehingga kita makin tenang, pelindungnya makin banyak. Insya Allah.